Ada satu hal yang jarang kita akui. Kita sering merasa hidup ini berat, padahal yang berat itu bukan hidupnya, tapi hati kita. Kita punya pekerjaan, kita punya penghasilan, kita bisa makan 3 kali sehari, tapi tetap saja merasa kurang. Kurang uang, kurang tenang, kurang cukup. Dan anehnya, semakin kita kejar, semakin terasa sempit. Saya dulu seperti itu, sampai suatu sore di ujung gang kecil yang mungkin tidak pernah Anda perhatikan, saya melihat sesuatu yang membuat saya malu pada diri sendiri. Seorang nenek tua dan seekor kucing kurus. Namanya Maijah, usianya sekitar 70 tahun. Tubuhnya kecil, tangannya sudah gemetar kalau memegang gelas. Rumahnya lebih tepat disebut gubuk kecil. Dindingnya papan tua. Atap sengnya bocor di beberapa titik. Kalau hujan turun deras, suara tetesan air lebih nyaring daripada suara televisi tetangga. Ia tinggal sendirian. Tidak ada anak yang menengok. Tidak ada keluarga yang datang rutin. Penghasilannya tidak tetap. Kadang bantu menyapu halaman orang, kadang jual daun pisang. Kadang tidak dapat apa-apa. Tapi setiap sore ada satu yang selalu datang. Seekor kucing belang kurus duduk di depan rumahnya. Tidak berisik, tidak mencakar, hanya duduk, menunggu, dan Maijah selalu keluar dengan sesuatu di tangannya. Sore itu saya melihat dengan mata kepala sendiri. Ia membawa bungkus nasi kecil, isinya sedikit sekali. Nasi tidak penuh, lauknya hanya tempe setengah potong. Ia duduk pelan, membuka bungkusnya. Lalu tanpa ragu, ia ambil sebagian. Bukan sisa, bukan pinggiran, bagian yang layak. Ia letakkan di atas daun, digeser ke arah kucing itu. Kucing itu makan dengan lahap, dan Maijah makan sisanya dengan pelan. Saya tidak tahan. "Mak, itu sedikit sekali. Kenapa dibagi?" Ia menatap saya, tidak tersinggung, tidak merasa digurui, hanya tersenyum. "Nak, kalau cuma untuk perut memang kurang, tapi kalau untuk hati ini cukup." Saya terdiam, ia lanjut pelan. "Yang bikin hidup sempit itu bukan rezekinya, tapi hatinya." Kalimat itu sederhana, tapi seperti sesuatu yang membuka kunci di dalam diri saya. Karena saat itu, saya yang punya lebih banyak darinya justru tidak pernah merasa cukup. Sejak hari itu, saya sering mampir, kadang membawa beras, kadang telur, kadang hanya duduk menemani. Maijah tidak pernah meminta, tidak pernah mengeluh tentang hidupnya. Suatu hari saya bertanya, "Mak, pernah tidak merasa iri sama orang yang hidupnya lebih enak?" Ia tertawa kecil. "Nak, iri itu bukan hati sempit. Padahal Allah sudah ukur rezeki tiap orang pas." "Pas bagaimana, Mak?" "Pas untuk jadi ujian." Saya diam. Ia lanjut, "Yang banyak diuji dengan kesibukan dan lupa, yang sedikit diuji dengan sabar. Dua-duanya berat, tinggal pilih mau lulus yang mana." Saya pulang hari itu dengan kepala penuh pikiran. Beberapa minggu kemudian, musim hujan datang. Suatu malam, saya dengar Maijah sakit. Demam tinggi, saya datang. Belang, si kucing itu duduk di depan pintu. Tidak pergi, seolah menjaga. Di puskesmas, Maijah terbaring lemah. Dalam suara pelan, ia berkata, "Nak, jangan ukur kaya dari berapa yang kamu punya. Ukur dari seberapa tenang kamu tidur." Ia menggenggam tangan saya. "Kalau mau rezekimu lapang, jangan hanya tambah pemasukan, tambah juga pemberian." Kalimat itu terus terngiang.
Beberapa hari kemudian, Maijah meninggal dunia. Tidak ada warisan, tidak ada tabungan, tidak ada harta yang ditinggalkan, hanya rumah kecil dan seekor kucing yang tetap duduk di depan pintu, menunggu hari demi hari. Saya berdiri di depan rumah itu dan sadar, selama ini saya selalu menghitung apa yang masuk ke rekening, tapi jarang menghitung apa yang keluar untuk orang lain. Padahal dalam Islam, kita diajarkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan sedekah itu tidak mengurangi harta, tapi menambah keberkahan. Maijah tidak pernah ceramah, tapi hidupnya sendiri adalah tafsir dari ayat itu. Ia tidak punya banyak, tapi ia punya hati yang lapang. Dan mungkin itulah sebabnya wajahnya selalu tenang. Hari ini, coba jujur pada diri sendiri. Berapa kali kita menunda berbagi karena merasa belum cukup? Berapa kali kita berkata, nanti kalau sudah kaya, padahal mungkin kalau menunggu kaya, kita tidak akan pernah berbagi. Maijah mengajarkan satu hal yang sangat sederhana. Rezeki yang diberkahi itu bukan yang ditumpuk, tapi yang mengalir. Dan keberkahan bukan soal angka, tapi soal keikhlasan. Kalau hari ini kamu merasa hidupmu berat, coba lihat sekelilingmu. Mungkin ada belang dalam hidupmu, mungkin ada orang kecil, orang lemah, orang yang diam-diam menunggu, bukan menunggu dikasihani, tapi menunggu hati kita dibuka. Karena bisa jadi yang membuat hidup kita terasa sempit, bukan karena Allah kurang memberi, tapi karena kita terlalu takut kehilangan. Dan mungkin di mata Allah, nenek tua yang membagi nasi terakhirnya lebih kaya, lebih mulia, lebih dekat kepada rahmatnya daripada kita yang tidak pernah merasa cukup. Kalau cerita ini menyentuhmu, jangan hanya berhenti di perasaan. Lakukan sesuatu sekecil apapun, karena bisa jadi satu genggaman yang kamu lepaskan hari ini adalah pintu ke lapangan hidupmu esok hari. Dan jangan lupa, rezeki itu bukan soal berapa banyak yang kita simpan, tapi berapa banyak yang kita relakan demi Allah.